Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairun Al-Habsyi, jurusan Teknik Elektro D4 Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang etika komputer dan sejarah atau perkembangannya. Langsung saja kita masuk ke poin A, sejarah etika komputer. Nah, pada era 1940 sampai 1950-an, munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener. Tantangan universal dari proyek tersebut menyebabkan Wiener dan beberapa rekan kerjanya harus memperhatikan sisi lain dari sebuah perkembangan teknologi, yaitu etika. Pada tahun 1950, Wiener menerbitkan sebuah buku yang monumental yang berjudul The Human User Being. Nah, masuk bagian pokok yang mencakup dalam buku tersebut adalah tujuan hidup manusia, 4 prinsip-prinsip hukum, diskusi tentang masalah-masalah pokok dalam etika komputer, contoh topik kunci tentang etika komputer. Masuk ke dasar-dasar etika komputer yang diberikan Wiener berada jauh di depan waktunya dan hampir diabaikan untuk beberapa dekade. Nah, pada tahun era 1960-an, pada pertengahan tahun 1960, Don Parker dan Sri International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Dalam perkembangannya, ia menerbitkan Rules of Ethics in Information Processing atau peraturan tentang dalam pengolahan informasi. Nah, Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin perkembangan kode etik profesional yang pertama kali dilakukan untuk Association Computing Machinery atau ACM. Pada era 1970-an, era ini dimulai sepanjang tahun 1960. Joseph Winsebaum, ilmuwan komputer MIT di Boston, suatu program komputer yang disebut ELIZA. Winsebaum dikejutkan oleh reaksi dari penemuan sederhana itu, di mana beberapa dokter jiwa melihatnya sebagai bukti bahwa komputer akan segera melakukan otomatisasi psikoterapi. Nah, perkembangan etika komputer di era 1970-an juga diwarnai dengan karya Walter Manner yang sudah dimulai menggunakan istilah komputer etis untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian teknologi komputer waktu itu. Pada era 1980-an, tahun 1980-an, sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi yang etis menjadi isu di Amerika dan Eropa. Pertengahan 80-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik yang berjudul What is Computer Ethics sebagai isu khusus pada jurnal Metaphysiology. Pada era 1990-an sampai sekarang, sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Nah, perkembangan yang cukup penting lainnya kepeloporan Simon Rogerson dari De Montfort University yang mendirikan Center for Computing and Social Responsibility. Berkat jasa dan kontribusi pemikiran yang brilian dari para ilmuwan di bidang etika komputer dimulai dari Wiener, Parker, Winsebaum sampai Rogerson, akhirnya etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak pusat riset dari perguruan tinggi di dunia yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Etika komputer di Indonesia. Sebagai negara yang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Masuk ke poin B, beberapa pandangan dalam cakupan etika komputer. Istilah etika komputer pada pertengahan tahun 70-an, Walter Manner menggambarkan bidang tersebut sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang menjengkelkan yang diciptakan oleh teknologi komputer. Deborah Johnson dalam bukunya Komputer Etis menggambarkan bidang ini sebagai satu studi tentang cara yang ditempuh oleh komputer memiliki standar baru yang memaksa kita sebagai penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru pula di dalam dunia yang belum dipetakan. Komputer disebut logically malleable
Mereka bisa melakukan aktivitas apapun dalam membantu tugas manusia. Menurut Moore, revolusi komputer sedang terjadi dalam dua langkah, yakni pengenalan teknologi dan penyebaran teknologi. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini sebentar. Tahap revolusi komputer di bawah ini. Pada tahun 1990, Donald Gotthard melopori suatu pendekatan yang berbeda dalam melukiskan cakupan khusus di bidang komputer. Nah, ini dia gambarnya, tapi kurang jelas nih. Tahap pertama pengenalan teknologi, tahap kedua penyebaran teknologi. Nah, masuk ke poin C, isu-isu pokok etika komputer. Pertama, kejahatan komputer, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Poin kedua, cyber etis. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sempat menjelaskan tentang cyber etis. Poin 3, e-commerce. Poin keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau haki. Poin kelima, tanggung jawab profesi. Nah, seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi di bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di masyarakat. Hubungan ini melibatkan suatu keanekaragaman minat dan kadang-kadang minat didapat masuk ke dalam bertentangan satu sama lain. Organisasi profesi di AS seperti Association for Computing Machinery atau ASM dan Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEE sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi dan garis-garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang dipenuhinya. Nah, di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Juga sudah menetapkan kode etik yang sudah disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Lanjut, munculnya kode etik profesi tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengembang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai garis-garis profesionalisme yang ditetapkan. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada etika komputer dan sejarah atau perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.